Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Statistika kelas PTI 2020A yang beranggotakan saya Nurun Desrahmi Emba dengan 3 digit terakhir 003. Saya Ananda Irfandi Kurniawan dengan NIM 3 digit terakhir 053. Saya Alda Agustina Sari dengan 3 digit NIM terakhir 055. Saya Muhammad Iqbal Hakiki dengan 3 digit NIM terakhir 075. Baik, di sini kami akan memaparkan mengenai analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the number of visits on e-commerce sites in Indonesia using period t-test atau analisa dampak pandemi COVID-19 terhadap jumlah kunjungan pada situs e-commerce di Indonesia menggunakan uji T berpasangan. Topik ini bersumber dari Jurnal Studi Komunikasi dan Media dengan autor Dewi Hernikawati. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya Alda. Yang pertama, pendahuluan. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada masa pandemi COVID-19 ini. Kebijakan yang diberlakukan pemerintah ini menimbulkan dampak atau pengaruh pada berbagai bidang. Contohnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan yang sebagainya. Pada bidang ekonomi ini, salah satu dampak yang terjadi adalah berubahnya pola belanja masyarakat dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan pokok dan untuk kepentingan hariannya. Kondisi ini menuntut penjual untuk beradaptasi dengan pembiasaan baru agar tetap bisa bertahan. Pedagang dituntut untuk melakukan perdagangan secara online. E-commerce memiliki peran dalam bidang ekonomi bagi pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Faktor kenyamananlah yang merupakan alasan masyarakat beralih untuk berbelanja online. Kenyamanan ini ada dua, yaitu yang pertama bisa melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah, dan yang kedua transaksi itu bisa dilakukan selama 24 jam. E-commerce adalah singkatan dari dua kata yakni elektronik dan commerce. Bila diartikan secara harfiah, artinya adalah perdagangan elektronik. Maksudnya segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini menjadikan e-commerce sebagai pilihan karena memiliki banyak keuntungan, baik dari segi pemerintah, masyarakat, dan penjual. Bagi pemerintah, dengan adanya peningkatan transaksi online memberikan keuntungan dari sisi penerimaan pajak karena mendapatkan pajak pertambahan nilai atau PPN dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selain itu, dapat mendukung program pemerintah untuk mengurangi penyebaran penyakit COVID-19 di Indonesia. E-commerce juga membantu pemerintah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada warga negara yang tinggal di daerah terpencil yang susah dijangkau seperti memberikan penyediaan obat-obatan, buku pelajaran, dan kebutuhan lainnya. Keuntungan yang diperoleh konsumen atau masyarakat antara lain, konsumen tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk berbelanja sehingga biaya untuk transportasi atau pergerakan masyarakat menjadi lebih sedikit yang berakibat pada pengurangan polusi udara. Konsumen dengan pendapatan rendah lebih diuntungkan karena bisa membayar dengan harga yang lebih murah untuk barang-barang yang dibutuhkan dan konsumen dari daerah terpencil bisa mendapatkan barang dari luar kota. Hal ini tidak mungkin jika tidak ada e-commerce. Selain itu, waktu untuk berbelanja yang fleksibel tersedia 7 hari 24 jam, tidak perlu antri, bisa dilakukan di rumah tanpa perlu pergi dan mengeluarkan uang untuk transportasi. Semua kebutuhan bisa terpenuhi dan tersedia barang dari seluruh dunia dengan harga yang kompetitif dan banyak pilihan. Nah, bagi penjual, keuntungan yang diperoleh dengan adanya e-commerce adalah adanya peningkatan penghasilan bagi penjual. Biaya operasi dan pemeliharaan bisa berkurang, biaya pembelian dan pengadaan barang juga mengalami pengurangan biaya, loyalitas pelanggan yang meningkat dan akan selalu belanja di tempat yang sama,
Biaya transportasi yang dikeluarkan bisa dikurangi, bisa memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara pelanggan dan pemasok barang-barang. Kemudian ada juga proses penjualan yang dapat ditingkatkan kecepatannya. Hubungan komunikasi di internal dan eksternal juga bisa lebih ditingkatkan, serta meningkatkan citra dan merek perusahaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis data numerikal dan diolah dengan metode statistika. Pada penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, di mana pendekatan kuantitatif ini kita dapat menganalisis untuk data numerik angka dan diolah dengan metode statistika tersebut. Oleh karena itu, pada responden dari data yang digunakan adalah data dari jumlah kunjungan pada situs e-commerce. Nah, untuk pada kunjungan situs e-commerce di Indonesia ini juga akan menggunakan uji tes untuk melihat perbedaan kondisi penggunaan situs e-commerce di Indonesia. Pengolahan data dari untuk pendekatan ini itu dilakukan dengan bantuan software GISP dengan pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan GISP ini karena adalah program open source yang diperoleh dengan gratis. Nah, sebelum melakukan uji tes sampel berpasangan, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Pada uji normalitas ini itu digunakan untuk melihat sebaran dan pada sebuah kelompok digunakan untuk statistik parametrik. Nah, tapi ketika hasil pengujian normalitas adalah data berdistribusi tidak normal, maka pengujian bisa dilakukan dengan uji t-test sampel berpasangan dengan non-parametrik. Dari data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data pengunjung website e-commerce di Indonesia pada kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2019. Nah, oleh karena itu, untuk mengenai metode penelitian ini ada 6 poin yang telah saya sebutkan dan saya jelaskan tadi, yaitu poin yang pertama ialah bersumber dari data sekunder, poin yang kedua adalah pendekatan kuantitatif, poin yang ketiga adalah tidak menyebarkan kuesioner, poin yang keempat adalah data jumlah kunjungan situs e-commerce di Indonesia, poin yang kelima adalah data dianalisis menggunakan uji t-test, dan poin yang keenam diolah dengan software GISP. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita beralih ke hipotesis penelitian. Untuk di hipotesis penelitian ini ada 2 hipotesis. Untuk yang pertama, itu kami lihat di referensi jurnal, itu tidak ada perbedaan rata-rata dari jumlah kunjungan e-commerce sebelum dan selama pandemi COVID-19. Nah, perbedaan kunjungan ini itu mempunyai arti, yang dimana artinya itu merupakan pandemi COVID-19 tidak berpengaruh pada jumlah pengunjung di Indonesia, terutama khususnya pada e-commerce. Kemudian untuk hipotesis penelitian yang kedua, itu ada perbedaan rata-rata jumlah kunjungan e-commerce sebelum dan selama pandemi COVID-19. Artinya, pandemi COVID-19 berpengaruh pada jumlah pengunjung e-commerce di Indonesia. Pada hipotesis penelitian ini ada 2 istilahnya hipotesis yang istilahnya ini tidak saling sama dalam satu tujuannya. Jadi ada perbedaan di sini. Oleh karena itu, untuk hipotesis penelitian ini nantinya akan dibahas pada hasil dan pembahasan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk melihat gambaran data, maka digunakan data pengunjung pada 7 situs e-commerce dengan pengunjung terbanyak sebelum pandemi dan selama pandemi COVID-19. Data yang digunakan untuk kunjungan sebelum pandemi COVID-19 pada kuartal ketiga tahun 2019 sampai dengan selama pandemi COVID-19 pada kuartal keempat tahun 2020. Situs e-commerce yang digunakan ialah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, JDID, dan Orami.
Untuk grafik ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kunjungan pada situs e-commerce di Indonesia. Peningkatan kunjungan ini terlihat jelas pada Shopee dan Tokopedia sejak dari kuartal ketiga tahun 2019 sampai dengan kuartal keempat tahun 2020. Yang pertama ini ada Shopee dan Tokopedia. Sebelum pandemi, pada kuartal ketiga terlihat bahwa kunjungan pada situs Shopee sebanyak 55,9 juta pengunjung dan meningkat menjadi di atas 129 juta pengunjung. Kenaikan jumlah pengunjung ini persentasenya sangat tinggi, yaitu sebesar 73,84%. Pada kuartal 1 tahun 2020, Shopee dan Tokopedia memiliki jumlah pengunjung yang namun tren kunjungan di Shopee mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Tokopedia. Untuk Tokopedia sendiri di kuartal ketiga tahun 2019 memiliki jumlah pengunjung yang lebih banyak daripada Shopee, yaitu di atas 65,9 juta pengunjung. Namun pada kuartal keempat tahun 2020 sebesar 114,6 juta pengunjung. Jumlah pengunjung ini lebih sedikit dibandingkan dengan Shopee. Situs e-commerce Shopee dan Tokopedia menunjukkan pertumbuhan pengunjung yang sangat signifikan selama masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan situs-situs e-commerce yang lain. Selanjutnya Bukalapak. Kondisi naik dan turun jumlah kunjungan ini dapat dilihat pada situs Bukalapak sendiri yang memiliki tren menurun sejak tahun 2019 pada kuartal ketiga sampai dengan tahun 2020 di kuartal ketiga. Kemudian pada kuartal keempat tahun 2020 Bukalapak mengalami peningkatan, namun jumlah pengunjungnya tidak sebanyak pada saat kuartal ketiga tahun 2019. Untuk layanan data sendiri, jumlah pengunjung juga berfluktuasi atau mengalami naik turun sebelum dan selama pandemi COVID-19, bahwa tahun 2019 jumlah pengunjung lebih banyak dibandingkan tahun 2020 pada kuartal 1 sampai kuartal 3. Di situs Lazada sendiri terjadi peningkatan jumlah pengunjung pada kuartal keempat tahun 2020 dengan kenaikan sebanyak 29,52% dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019. Untuk beli-beli sendiri juga memiliki tren yang berubah-ubah, yaitu pada kuartal keempat tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019. Dan kemudian menurun pada kuartal 1 tahun 2020 serta meningkat kembali pada kuartal kedua sampai dengan kuartal 4 tahun 2020 dengan peningkatan yang sangat kecil, yaitu 4,75% jika dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Berdasarkan analisis perubahan jumlah pengunjung situs e-commerce yang ada tersebut, terdapat situs yang mengalami kenaikan dan penurunan jumlah pengunjung, bahkan ada juga yang berfluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pada analisis selanjutnya ini akan dilihat apakah ada perbedaan jumlah kunjungan pada situs e-commerce sebelum dan selama masa pandemi COVID dengan menggunakan UJT sampel berpasangan. Data yang digunakan pada UJT ini merupakan data kunjungan situs e-commerce pada kuartal ketiga dan 4 tahun 2019. Dan selama masa pandemi ini diambil data pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020. Untuk datanya sendiri, rata-rata kunjungan pada website e-commerce pada tahun 2019 kuartal ketiga dan kuartal 4 adalah 6.775.240. Dan untuk rata-rata kunjungan website pada tahun 2020 pada kuartal 3 dan kuartal 4 adalah 8.188. Untuk standar deviasinya pada kunjungan website tahun 2019 menunjukkan nilai 16.040 dan pada tahun 2020 sebesar 24.230. Dapat diartikan bahwa sebaran data terhadap nilai rata-rata pada tahun 2020 lebih besar jika dibandingkan sebaran data tahun 2019. Untuk selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengukur data apakah
distribusi normal atau tidak, sehingga bisa diambil keputusan untuk melakukan pengujian. Selanjutnya dilakukan yaitu uji t-test parametrik atau uji t-test non parametrik. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil uji normalitas menghasilkan nilai P lebih kecil dari 0, yang dapat diartikan bahwa asumsi untuk pengujian tes ini atau pengujian tes normal ini tidak terpenuhi, sehingga pengujian beda rata-rata dengan uji T tidak bisa dilakukan untuk uji T parametrik, dan pengujian selanjutnya dengan uji T untuk non parametrik. Untuk tabel di bawah ini merupakan hasil pengujian. Untuk tes normalitasnya terlihat pada tabel tersebut ini. Selanjutnya ada uji t-test. Uji t-test kriteria signifikannya untuk diuji pada sampel berpasangan adalah nilai P kurang dari 0,05, maka hasil pengujiannya yang dilakukan hasilnya signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dengan uji t-test non parametrik menunjukkan nilainya kurang atau lebih kecil dari 0,001, dan berdasarkan kriteria uji T tersebut nilainya lebih kecil dari 0,05, maka hasil pengujian yang dilakukan adalah signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata kunjungan situs e-commerce sebelum pandemi COVID dan selama pandemi memiliki perbedaan jumlah pengunjung. Pada parameter estimasi menunjukkan perbedaan nilai median kunjungan situs e-commerce pada tahun 2019 dan kunjungan e-commerce tahun 2020 sebesar 220.893.222. Dengan hasil pengujian tersebut, maka terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap jumlah kunjungan masyarakat pada website e-commerce. Pola belanja masyarakat yang sebelumnya suka atau sering melakukan belanja secara langsung dan bertatap muka berubah menjadi belanja online. Dengan belanja online ini memberikan dampak perubahan yang besar pada sektor ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak. Ketika kita membahas mengenai dampak, pasti ada dua dampak. Ketika kita membahas positif, pasti ada negatif, dan ketika kita membahas negatif, pasti ada positif. Oleh karena itu, mungkin saya akan menjelaskan dampak-dampak secara mendetail. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan. Dengan belanja online ini, itu memberikan dampak perubahan yang besar pada sektor ekonomi. Sektor-sektor yang terpengaruh antara lain pada jumlah peredaran uang, distribusi atau pengiriman barang, kemudian pengawasan barang, kebutuhan tenaga kerja, dan mobilitas penduduk yang berkurang. Nah, ketika kita membahas dampak yang positif, itu kan poin yang pertama adalah peredaran uang secara fisik berkurang. Nah, jumlah peredaran uang secara fisik di masyarakat menjadi berkurang, itu karena transaksi pembayaran dapat menggunakan fasilitas transfer yang ada di bank-bank dan dapat dilakukan juga dengan menggunakan dompet digital yang sekarang banyak tersedia seperti OVO, GoPay, PayLater, kemudian Ningaja dan Kredivo dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian dampak lainnya itu ada distribusi barang mengalami peningkatan. Ketika kita membahas mengenai distribusi barang, itu berkaitan dengan adanya peningkatan belanja online ini. Ketika adanya peningkatan belanja online ini, berarti otomatis sektor pembelanjaan itu mengalami peningkatan jumlah permintaan terhadap jasa logistik pengiriman barang ke seluruh Indonesia. Kemudian ketika kita bahas mengenai poin yang ketiga, yaitu kebutuhan tenaga kerja berkurang. Seperti yang kita ketahui, untuk kebutuhan tenaga kerja itu bertujuan untuk penjualan online dari sisi penjualan lebih hemat tenaga kerja karena tidak perlu berjaga seharian dan melayani pembeli yang datang. Jadi untuk tenaga kerja itu bisa dialihkan fungsinya untuk administrasi yang mengurusi transaksi pembelian, administrasi penjualan, administrasi keuangan, kemudian dalam pengemasan barang dan petugasan di gudang. Jadi tidak benar-benar
untuk berjaga seharian dan melayani pembeli yang datang. Seperti itu. Kemudian untuk dampak yang positif keempat yaitu poinnya ada di menekankan mobilitas dan pergerakan warga. Nah, dengan adanya belanja online ini bisa menekan mobilitas dan pergerakan warga itu untuk keluar rumah sehingga bisa ikut mensukseskan program pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Ketika kita membahas mengenai dampak positif, kita akan membahas mengenai dampak negatifnya. Ketika kita membahas dampak negatif, itu ada poin yang menyertakan bahwasannya meningkatkan pencemaran lingkungan. Nah, maksud dari ini itu apa sih? Sebenarnya, ketika kita membahas mengenai peningkatan transaksi online, itu poinnya itu ada di pengemasan. Jadi, ketika transaksi online itu banyak, maka membutuhkan pengemasan barang yang banyak karena barang-barang tersebut akan dikirimkan. Jadi, jika pedagang yang masih suka menggunakan plastik sebagai kemasan karena dianggap praktis dan tahan air, namun meningkatkan pencemaran lingkungan. Karena plastik merupakan salah satu bahan yang susah untuk didaur ulang dan bisa menjadi salah satu penyumbang kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, untuk dampak negatifnya itu dapat meningkatkan pencemaran lingkungan. Penutup. Terdapat perbedaan jumlah pengunjung e-commerce pada masa sebelum pandemi dan selama masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, terjadi peningkatan jumlah kunjungan pada situs e-commerce, terutama Shopee dan Tokopedia. Nah, dengan peningkatan kunjungan pada situs e-commerce ini sangat berpengaruh pada sisi ekonomi seperti terjadi peningkatan transaksi keuangan secara online, permintaan jasa ekspedisi yang meningkat, kebutuhan bahan untuk mengemas barang juga meningkat, serta peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada jasa ekspedisi. Berbelanja online dapat menekan mobilitas masyarakat sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menekan laju penyebaran penyakit COVID-19. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat tetap memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja online. Bagi penjual, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pembelinya, seperti kecepatan waktu dalam pelayanan, kualitas barang yang diberikan, dan pengemasan barang yang aman. Bagi pemilik e-commerce, diharapkan dapat menjamin konsumen untuk mendapatkan pelayanan terbaik dalam keamanan dalam bertransaksi. Sekian mungkin yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.